Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatul Istifadia dengan NIM 22080694205 dari kelas akuntansi 2022E. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran akuntansi pengantar, yaitu materi tentang perusahaan dagang. Saya mulai dengan penjelasan materi mengenai pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus mengubah bentuk barangnya. Jadi perusahaan dagang akan membeli suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang dagang sama sekali. Contoh perusahaan dagang yaitu ada supermarket, toko sembako, dan agen. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang tidak melakukan perubahan nilai atau bentuk terhadap barang yang dijualnya. Yang kedua, perusahaan dagang memiliki aktivitas utama, yaitu berupa aktivitas pembelian, di mana suatu perusahaan dagang akan membeli suatu barang untuk kemudian dijual kembali. Lalu, aktivitas penjualan, di mana perusahaan dagang akan menjual kembali barang dagangan yang sebelumnya telah dibelinya kepada konsumen. Selanjutnya, pengeluaran biaya operasional, di mana biaya operasional itu sendiri adalah biaya-biaya yang dibutuhkan perusahaan dagang dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan biaya-biaya tersebut mencakup biaya gaji, komisi, tunjangan karyawan, peralatan, perbaikan, hingga biaya sewa. Kemudian ada aktivitas penyimpanan dan pemeliharaan stok barang. Lalu, ciri perusahaan dagang selanjutnya adalah perhitungan total laba dari selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Yang terakhir adalah menggunakan akun inventaris yang di dalamnya terdapat perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, neraca, dan laporan laba rugi. Selanjutnya, akun-akun pada perusahaan dagang. Yang pertama, akun utang dagang. Akun ini merupakan kewajiban perusahaan berupa pembelian barang dagangan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, akun piutang dagang. Akun ini memuat sejumlah uang yang dipinjamkan oleh perusahaan dagang kepada pelanggan melalui aktivitas pembelian barang secara kredit. Yang ketiga, akun persediaan barang dagang. Akun ini merupakan bagian dari harta lancar perusahaan dan dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu pada akun persediaan. Yang keempat, akun pembelian, di mana perusahaan dagang pastinya bergerak dalam bidang jual beli barang dagang, sehingga membutuhkan yang namanya akun pembelian. Yang kelima, akun retur pembelian, merupakan jenis akun transaksi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli suatu perusahaan dagang, kemudian dikembalikan lagi ke penjual. Yang keenam, akun potongan pembelian, merupakan transaksi potongan harga ketika melakukan pembayaran utang. Yang ketujuh, akun beban angkut pembelian adalah pencatatan transaksi pembayaran beban angkut yang ditanggung oleh si pembeli. Yang kedelapan, akun penjualan, merupakan pendapatan perusahaan dagang dikarenakan perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang dagangannya. Selanjutnya, akun retur penjualan merupakan transaksi pengembalian barang dari pelanggan ke perusahaan dikarenakan barang yang diterima rusak atau tidak sesuai pesanan. Selanjutnya, akun potongan penjualan didapat dari transaksi berupa potongan harga yang diberikan perusahaan kepada pembeli. Alasannya adalah karena pembeli membayar piutang lebih cepat atau sesuai dengan syarat pembayaran. Selanjutnya, akun beban angkut penjualan merupakan pencatatan transaksi pembayaran beban angkut yang dibebankan kepada perusahaan selaku penjual.
Selanjutnya, HPP atau harga pokok penjualan merupakan total biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan suatu barang yang akan dijual. HPP didapatkan dari persediaan barang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Selanjutnya, akun beban pemasaran atau biaya penjualan, di mana biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya, akun beban administrasi dan umum. Akun ini memuat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha pada perusahaan dagang. Selanjutnya, ada syarat pembayaran barang. Yang pertama, N/30, artinya pembayaran seluruh barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi. Yang kedua, N/EOM, artinya pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, 2/10 N/30, artinya pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2% jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sementara N/30 artinya adalah jangka waktu pelunasan barang adalah 30 hari. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Yang pertama adalah franko gudang penjual atau free on board shipping point. Artinya, penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjualan saja. Pada syarat penyerahan barang ini, terdapat beberapa penjual yang tidak mau mengirimkan barang pesanan kepada pembeli, sehingga penjual hanya melayani pembelian di tempatnya menjual saja. Yang kedua, franko gudang pembeli atau free on board destination point. Artinya, pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi atas kerugian barang yang dijualnya. Pada syarat penyerahan barang ini, pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa pulang barang pembeliannya. Yang ketiga, cost insurance and freight. Artinya, pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijualnya. Cost insurance and freight ini dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya, ada contoh bukti transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama, bukti kas masuk. Menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji karyawan, utang, dan lain-lain. Yang ketiga, memo. Merupakan bukti pencatatan antar bagian dengan bagi-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Yang keempat, kwitansi adalah alat bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak, baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. Yang kelima, faktur atau invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi secara kredit. Dokumen ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Yang keenam, nota kontan adalah bukti transaksi yang diberikan penjual pada pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai. Yang ketujuh, nota kredit adalah bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual dan dikeluarkan oleh pihak penjual. Kedelapan, ada nota debit adalah bukti transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada penjual yang berisi
informasi yang menyatakan tentang pengiriman barang tidak sesuai pesanan atau rusak. Yang kesembilan, cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Kemudian nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank dalam bentuk giro. 10. Ada biliat giro. Adalah suatu perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliat giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Yang terakhir, ada rekening koran. Adalah bukti transaksi mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Sekian penjelasan materi perusahaan dagang yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.